Bayangin aja sebuah negara yang baru kalah perang. Kota-kotanya hancur, ekonominya jatuh banget. Banyak orang kehilangan rumah. Dan dua kotanya jadi salah satu simbol kehancuran paling parah dalam sejarah manusia. Tapi cuma dalam beberapa dekade, negara itu malah berubah jadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi terbesar di dunia. Negara itu adalah Jepang. Nah, pertanyaannya, gimana sih Jepang bisa bangkit dari kehancuran Perang Dunia Kedua sampai jadi negara maju seperti sekarang? Apa rahasianya? Dan bener nggak sih semua itu cuma karena orang Jepang terkenal kerja keras? Yuk kita bahas pelan-pelan perjalanan panjangnya. Bab 1, Jepang setelah perang. Tahun 1945 jadi salah satu masa paling kelam buat Jepang. Setelah bertahun-tahun ikut Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya benar-benar diambang kehancuran. Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota itu langsung hancur parah. Tapi bukan cuma itu. Sebelumnya, banyak kota di Jepang juga sudah kena serangan udara yang merusak pabrik, rumah, jalan, sampai fasilitas penting. Waktu perang selesai, Jepang benar-benar berantakan. Pabrik rusak, transportasi kacau, produksi makanan turun, ekonomi hancur, dan masyarakat kesulitan dapat kebutuhan sehari-hari. Jepang bukan sekedar lagi krisis. Mereka harus bangun ulang negara dari nol. Tapi justru dari titik inilah kebangkitan Jepang dimulai. Bab 2, bukan langsung jadi negara maju. Ada satu hal, Jepang tidak langsung jadi negara maju, ada satu hal yang sering orang lupa. Jepang nggak langsung jadi negara maju setelah perang. Prosesnya panjang banget, butuh bertahun-tahun. Setelah perang, Jepang berada di bawah pendudukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Banyak perubahan besar dilakukan. Sistem pemerintahan dirombak, ekonomi direformasi, kepemilikan tanah diatur ulang. Sistem pendidikan juga diperbaiki. Tujuannya biar Jepang jadi negara yang lebih stabil dan demokratis. Tapi ya, semua itu nggak langsung bikin Jepang makmur. Hidup masyarakat masih berat, dan mereka tetap harus berjuang dari hari ke hari. Bab 3, pendidikan jadi senjata penting. Salah satu kunci penting kebangkitan Jepang adalah pendidikan. Sebenarnya, Jepang sudah punya budaya pendidikan yang cukup kuat sejak sebelum perang. Setelah perang, pendidikan malah jadi fondasi utama pembangunan. Kenapa penting banget? Karena Jepang nggak punya sumber daya alam yang melimpah. Mereka nggak bisa cuma mengandalkan minyak, gas, atau tambang. Jadi, satu-satunya kekuatan besar mereka adalah manusia. Mereka butuh orang-orang yang bisa baca, hitung, paham sains, teknik, dan teknologi. Sekolah jadi tempat lahirnya generasi baru Jepang. Anak-anak yang tumbuh setelah perang ini nantinya jadi pekerja, teknisi, insinyur, ilmuwan, sampai pengusaha. Jadi sebenarnya investasi terbesar Jepang bukan cuma bangun pabrik, tapi juga bangun manusianya. Bab 4, titik balik dari Perang Korea. Lalu ada satu momen yang cukup penting tanpa disangka-sangka. Perang Korea yang dimulai tahun 1950. Karena Jepang dekat dengan Korea, negara ini jadi basis penting Amerika Serikat. Jepang dapat banyak pesanan barang dan jasa untuk kebutuhan militer. Ini bikin ekonomi Jepang mulai bergerak lagi. Pabrik-pabrik dapat order, produksi naik, tenaga kerja dibutuhkan lagi, dan ekonomi mulai hidup kembali. Momen ini sering dianggap sebagai salah satu dorongan awal kebangkitan ekonomi Jepang. Tapi peluang aja nggak cukup. Jepang harus pintar memanfaatkannya. Dan disinilah strategi industri mereka mulai kelihatan. Bab 5, Jepang mulai menaklukkan pasar dunia. Masuk tahun 1950-an dan 1960-an, Jepang mulai serius membangun industrinya. Perusahaan seperti Toyota, Sony, Honda, Panasonic, dan lainnya mulai berkembang. Mereka bikin banyak produk, mobil, TV, kamera, radio, mesin,
dan berbagai barang elektronik lainnya. Awalnya, produk Jepang dianggap murah dan biasa saja, tapi lama-lama mereka mengubah arah. Fokusnya bukan lagi sekedar murah, tapi kualitas. Produk harus awet, produksi harus efisien, kesalahan harus ditekan, dan proses kerja harus terus diperbaiki. Dari sini muncul konsep terkenal Jepang, Kaizen. Intinya simpel, perbaikan terus-menerus. Gak harus langsung besar, tapi sedikit demi sedikit. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Dan konsep ini jadi budaya di banyak perusahaan Jepang. Bab 6. Boom ekonomi Jepang. Hasilnya luar biasa. Tahun 1960-an sampai 1980-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang super cepat. Pabrik makin banyak, ekspor naik, kota-kota berkembang, teknologi maju pesat, dan pendapatan masyarakat ikut naik. Jepang jadi salah satu pusat industri dunia. Mobil Jepang dipakai di banyak negara. Elektroniknya laku keras. Perusahaan Jepang mulai dikenal secara global. Tokyo pun tumbuh jadi salah satu kota paling modern di dunia. Dalam beberapa dekade saja, Jepang berubah total. Dari negara yang hancur perang, jadi kekuatan ekonomi dunia. Bab 7. Kerja keras aja nggak cukup. Tapi ada satu hal yang sering disalahpahami. Banyak orang bilang Jepang maju cuma karena orangnya kerja keras. Padahal nggak sesederhana itu. Kerja keras memang penting, tapi Jepang juga membangun sistem. Pendidikan diperkuat, teknologi dikembangkan, industri ditingkatkan, infrastruktur dibangun, ekspor didorong, dan lingkungan bisnis dibuat supaya bisa berkembang. Semua elemen jalan bareng, pemerintah, perusahaan, sekolah, dan masyarakat. Jadi kebangkitan Jepang itu bukan karena satu faktor aja, tapi gabungan banyak hal selama puluhan tahun. Bab 8. Jepang belajar dari negara lain. Hal menarik lainnya, Jepang juga nggak selalu mulai dari nol. Mereka dikenal jago belajar dari negara lain, lalu mengembangkannya. Mereka ambil teknologi yang sudah ada, terus mereka bikin lebih efisien, lebih rapi, dan lebih berkualitas. Itu salah satu alasan kenapa industri Jepang bisa cepat maju. Mereka nggak gengsi buat belajar. Mereka amati, mereka pelajari, lalu mereka inovasi. Dan akhirnya, mereka bisa bersaing di pasar dunia. Bab 9. Dari puing-puing jadi teknologi canggih. Kalau kita lihat Jepang sekarang, negara yang dulu hancur perang itu sekarang dikenal dengan Shinkansen, robot, industri otomotif, elektronik, teknologi manufaktur, dan banyak inovasi lainnya. Tokyo jadi salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Hiroshima dan Nagasaki yang dulu simbol kehancuran, sekarang jadi kota modern dengan pesan perdamaian. Tapi tentu aja, perjalanan Jepang nggak selalu mulus. Mereka juga pernah kena krisis ekonomi, gelembung aset, masalah populasi, dan tantangan lain. Tapi kemampuan mereka buat beradaptasi bikin Jepang tetap kuat sampai sekarang. Jadi, gimana Jepang bisa bangkit setelah Perang Dunia Kedua? Jawabannya bukan satu hal aja, bukan cuma keajaiban, bukan cuma kerja keras, dan bukan cuma bantuan negara lain, tapi proses panjang. Pendidikan, reformasi, pembangunan infrastruktur, industri, teknologi, kualitas, disiplin, dan kemauan buat terus belajar dan memperbaiki diri. Jepang nunjukin kalau kehancuran bisa jadi akhir, tapi juga bisa jadi awal baru. Dari kota yang pernah hancur total, lahirlah negara yang jadi pusat ekonomi dan teknologi dunia. Dan mungkin pelajaran paling pentingnya adalah yang menentukan masa depan bukan seberapa keras kita jatuh, tapi seberapa kuat kita bangkit lagi. Kalau menurut kalian, apa sih faktor paling penting yang bikin Jepang bisa bangkit? Pendidikan, teknologi, budaya kerja, atau strategi ekonominya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka konten kayak gini tentang sejarah, fakta, dan cerita menarik Jepang, jangan lupa subscribe
karena masih banyak cerita seru lainnya yang bakal kita bahas. See you next time. Arigato.